Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati, pandemi COVID-19 berdampak luas terhadap kritis kesehatan maupun ekonomi global sepanjang tahun 2020. Lalu hingga tahun ini, pemerintah negara-negara di dunia melakukan berbagai langkah mitigasi dan kerjasama untuk menekan penyebaran COVID sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi. Tahun ini, kinerja ekonomi global diharapkan tumbuh positif seiring stimulus ekonomi dan percepatan vaksinasi. Tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, pandemi COVID-19 juga menyebabkan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh negatif bahkan resesi. Hanya sebagian kecil negara-negara di dunia yang masih bertahan dan tumbuh ekonominya pada tahun 2020, seperti Cina, Vietnam, dan Taiwan. Setelah terpuruk akibat pembatasan mobilitas atau wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19, tahun 2021 ini, negara-negara di dunia berharap bisa bangkit kembali. Untuk itu, beragam kebijakan dikeluarkan dan kerjasama antar negara diselenggarakan agar kinerja ekonomi bisa kembali pulih dan tumbuh positif mulai tahun ini. Sepanjang tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di seantero penjuru dunia. Tidak hanya dialami negara-negara berkembang dan negara-negara yang dikategorikan miskin, negara-negara maju juga merasakan dampak negatif merebaknya COVID-19. Sebagian besar negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Begitu pula negara berkembang, apalagi negara miskin. Hanya segelintir negara di dunia yang masih mampu bertahan dan tumbuh positif menghadapi dampak pandemi COVID-19 di tahun 2020 lalu, yaitu Cina sebanyak 2,3%, Vietnam 2,9%, dan Taiwan 2,98%. Di luar ketiga negara tersebut, pandemi COVID-19 telah memporak-porandakan perekonomian negara-negara di dunia, tak terkecuali negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris, dan Jepang. Ekonomi Amerika Serikat tercatat menyusut hingga minus 3,5% pada 2020. Jerman tumbuh negatif 5%, Inggris terkontraksi 9,9%, Jepang menyusut 4,8%, sedangkan Prancis dan Italia menutup tahun 2020 dengan kontraksi masing-masing 8,2% dan 8,9%. Di kawasan Asia Tenggara, hanya Vietnam yang tumbuh positif sebesar 2,91% pada tahun 2020. Sedangkan negara-negara lain di kawasan ASEAN tumbuh negatif. Singapura tercatat terkontraksi 5,4%, Malaysia minus 5,6%, dan Thailand minus 6,1%. Sementara Filipina menjadi yang paling buruk lantaran perekonomiannya terkontraksi hingga 9,5% pada masa 2020. Adapun Indonesia terkontraksi 2,07% pada tahun lalu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah dan kurang dalam penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.